Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Metaverse. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, apa itu Metaverse? Karena Metaverse ini sudah merambah ke dunia kerohanian, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak ngerti, ya kita nggak akan tahu apa-apa. Sementara pengetahuan terus berkembang. Nah, saya akan coba untuk sampaikan pelan-pelan apa itu Metaverse. Metaverse itu diambil dari dua kata. Meta itu artinya melampaui atau beyond, melampaui. Sementara verse itu adalah universe atau alam semesta. Jadi metaverse ini sama saja dengan melampaui alam semesta. Kalau kita lihat metaverse itu adalah ibarat seperti kita masuk ke dunia maya, saudara. Kalau biasanya kita main game, kita hanya bermain saja. Tetapi melalui pola metaverse, maka kita bisa masuk ke dalamnya. Metaverse ini sebetulnya mulai dicetuskan oleh sebuah buku science fiction, ya. Science fiction ini tahun 1992. Buku science fiction yang berjudul Snow Crash. Snow Crash ini mulai menceritakan tentang metaverse. Jadi sebenarnya metaverse itu sudah ada sejak dulu, yaitu dimulai dari dunia game. Ya. Tapi hanya terbatas untuk main-main saja. Game yang cukup terkenal, yang mencetuskan metaverse itu adalah Roblox. Mungkin saudara pernah melihat atau generasi di bawah kita, itu mereka sangat familiar dengan game ini. Namanya Roblox. Game dalam dunia metaverse itu yaitu game Roblox yang bisa diakses secara virtual. Jadi saudara bisa masuk ke dalamnya. Seolah-olah saudara ada di situ bersama dengan gamenya saudara. Nah, kini dengan teknologi web 3.0, dunia metaverse benar-benar bisa dinyatakan. Tidak hanya sekedar bertemu dengan teman secara virtual, tapi dunia ini punya pemerintahannya sendiri-sendiri. Punya peraturannya sendiri-sendiri, punya kotanya sendiri-sendiri, punya asetnya sendiri, tentu saja punya perekonomiannya sendiri dalam bentuk top end crypto, ya. Di mana kripto ini itu bisa diuangkan jadi uang seperti dunia nyata melalui berbagai exchanger. Nah, saya perlu tunjukkan kepada saudara tentang dunia metaverse yang sekarang paling terkenal dan paling besar. Itu adalah Decentraland. Jadi memang bentuknya mungkin bisa dimatikan ya. Mungkin bentuknya kurang sempurna ya Bapak Ibu, karena ini baru mulai ya. Tapi nanti akan berbentuk sangat sempurna sekali. Kalau sekarang bentuknya seperti kartun ya, karena ini baru tingkat awal Bapak Ibu ya. Ini yang namanya
Decentraland. Decentraland ini ibarat seperti platform. Saudara mungkin kurang familiar ya dengan istilah platform. Tapi platform ini itu seperti ini, saudara. Kalau saudara main Facebook, itu platform. Itu platform. Jadi Facebook itu platform. Kemudian ada lagi YouTube, itu juga platform. Ada juga TikTok, atau Dailymotion, atau archive.org. Itu adalah platform namanya, saudara-saudara. Jadi, dunia metaverse itu punya pemerintahannya sendiri, punya perekonomiannya sendiri, dan punya aturan masing-masing. Tinggal saudara mau tinggal di mana. Ya. Nah, metaverse kita bisa berinteraksi dengan tambahan alat, yaitu virtual reality atau VR. VR itu biasanya yang agak besar ya saudara, itu seperti HP ini ditempelin di mata gini ya. Ya, itu VR namanya, virtual reality. Nah, antusiasme terhadap dunia digital itu terbentang dalam berbagai sektor, termasuk metaverse. Penjualan tanah virtual di metaverse itu dikabarkan terus meroket. Ya, jadi sekali lagi penjualan tanah di dunia virtual metaverse itu dikabarkan terus meroket. Bahkan menurut seseorang yang membeli tanah di sana, harga tanah di metaverse itu sudah tembus $3,5 juta, saudara-saudara. Ya, jadi saudara, sekali lagi, kalau saudara ingin beli tanah di metaverse, ya, maka sekarang harga tanah itu sudah tembus $3,5 juta. Sebut saja sebidang tanah yang bernama Fashion Street Estate, ya, berhasil terjual seharga 618.000 mana pada akhir November 2021. Seminggu setelah pembelian, harganya naik melebihi $3,5 juta, saudara. Jadi saudara bisa beli tanah, kalau ditanya tanahnya di mana? Ya ada di internet, di sono. Jadi secara nyata ada enggak? Enggak ada, saudara-saudara. Tapi orang berani keluarin itu. Saudara juga bisa bangun mall di sana. Oh, saya punya mall di mana? Di metaverse. Saya bahkan punya gereja di metaverse. Saya bahkan jadi pendetanya di metaverse. Bisa seperti itu nanti, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara bisa perhatikan, ada juga venture estate sebidang tanah virtual termahal kedua di Decentraland. Tanah virtual tersebut dijual pada bulan Desember seharga 300.000 mana atau setara dengan $864.000 dengan nilai tukar saat ini. Kemudian juga Genesis Plaza, ya, Genesis Plaza Estate sebidang tanah virtual termahal ketika di game blockchain tersebut dijual dengan harga 210.000 mana atau setara dengan seseorang membayar $654.000 di nilai tukar saat ini. Nah, saudara yang terkasih,
Selain Decentraland, kegembiraan lain juga datang dari Sandbox itu juga merupakan semacam dunia lain lagi, saudara-saudara. Jadi bukan cuman ada di Decentraland, tetapi juga The Sandbox itu sebidang tanah virtual yang bernama Summer Jam Land Sale baru-baru ini terjual 3,6 juta sen. Pada saat penulisan transaksi yang terjadi di Sandbox bahkan diperkirakan bernilai 17,4 juta. Namun untuk saat ini The Sandbox sepertinya mencambuk lebih banyak keuntungan melalui properti virtual. Selain The Sandbox, Hypebeast di sekitar tanah virtual juga terlihat di Somnium Space, Crypto Forex, dan Aksi Infinity. Nah, kita juga melihat di samping Decentraland ada dunia lain yang bernama Horizon, saudara-saudara. Horizon World. Terserah saudara mau punya rumah di Horizon World atau di Decentraland, saudara tinggal pilih. Itu dua dunia yang berbeda. Ini dunia metaverse semua, jadi dunia maya semua. Dunia yang tidak nyata, saudara. Nah sekarang dunia ini sedang digiring ke situ. Ya, ke dunia yang tidak nyata. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dulu dipakai untuk mainan anak-anak, sekarang sudah dipakai untuk mainan orang dewasa. Jadi saudara bisa beli di tanah di mana saja, di Horizon, betul-betul pakai duit loh saudara. Duit saudara betul. Nah uang itulah yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency itu kira-kira begini saudara-saudara. Kalau saudara mau pergi ke kasino, ya, saudara pergi ke kasino, saudara bawa uang 100 juta misalnya. Itu uang saudara nggak bisa dipakai di situ. Uang itu harus ditukar dulu dengan koin terbuat dari plastik. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi ini sekedar cerita, kalau saudara masuk ke kasino, aku mau main judi gitu ya. Saudara nggak bisa keluarin duit dolar atau rupiah, nggak bisa. Jual belinya di situ, tombok-tombokannya itu pakainya koin. Nah koin itu disebut cryptocurrency. Sama seperti kalau saudara pergi ke Pujasera. Pujasera kadangkala mereka menerapkan seperti itu. Begitu masuk, saudara tukar uang. Nanti dikasih uang-uangan gitu loh saudara. Nah itu ibaratnya cryptocurrency-nya. Sampai di sini paham nggak? Nah nanti kalau saudara sudah punya uang cryptocurrency, itu bentuknya digital. Ya, saudara nggak bisa pegang uang itu. Nanti dipakai untuk beli tanah. Wah, aku pengen beli tanah di dekat mall. Kita tinggal tanya aja di situ, siapa yang jual. Nah, nanti kita beli, pakai uang kripto kita. Gitu loh, saudara-saudara. Maksud ya. Nah, Horizon World itu dibangun oleh Meta. Ini makin lama seperti dunia nyata, dengan gambarnya yang semakin nyata, bukan gambar kartun. Coba saudara perhatikan Horizon World ini, kayaknya lebih bagus daripada Decentraland. Sekalipun Decentraland itu yang awal. Tetapi The Horizon World itu gambarnya lebih bagus, saudara. Lebih nampak real. Tapi nanti ada lagi, saudara-saudara, yaitu really. Apa itu really? Nah,
Really ini kota metaverse 3D yang digabungkan antara digital vision, pengalaman kota metaverse, dan virtual konsep dan lain-lain. Ini lebih semakin nyata lagi. Saudara lihat ini kelihatan seperti nyata, bukan? Ya. Nah, itu seperti itu, saudara-saudara. Itu kota 3D. Dan sekali lagi, ada satu hal lain lagi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa nanti ini tidak berhenti sampai di sini. Ini baru pembaharuan terus, pembaharuan gambar-gambar. Ya. Kalau gambar itu bentuknya kartun kan kurang bagus, maka dibentuklah supaya gambarnya semakin real, semakin nyata. Kotanya pun diperindah, begitu ya, saudara-saudara. Jadi nanti kalau semua sudah komplit, saudara bisa, aku mau ke gereja. Orang digiring untuk tidak masuk di gereja atau kehilat seperti ini, nggak perlu. Masuk aja di virtual reality, yaitu di metaverse. Bahkan saat ini sudah ada pasangan perkawinan yang dirayakan di metaverse. Bahkan ada baptisan yang dilakukan di metaverse. Saya ajak saudara untuk melihat videonya sebentar, agar saudara punya bayangan gereja metaverse itu seperti apa, dan baptisan itu modelnya seperti apa. Ya, kita akan tonton sejenak, silakan. Pasangan dari Tamil Nadu akan menjadi pasangan pertama di India yang merayakan pernikahan mereka di metaverse. Seorang pekerja IT, Dinesh SP, dan tunangannya, Janaganandini Ramaswamy, 24 tahun, telah mengundang 2.000 orang ke resepsi pernikahan virtual mereka yang akan diadakan pada 6 Februari mendatang. Dinesh men-tweet undangan pernikahannya pada 11 Januari yang mengundang para tamu untuk tampil secara virtual di Hogwarts. Business Insider India melaporkan, "Kami berdua adalah penggemar berat Harry Potter. Kami akan menjadi Potterheads dan bertemu dan menyapa tamu kami dari seluruh dunia dalam mode virtual," kata Dinesh kepada CNN. Karena pandemi, resepsi fisik tidak mungkin dilakukan dengan banyaknya orang yang hadir, kata Dinesh kepada CNN. Jadi kami memutuskan, mari kita lakukan di metaverse. Pasangan ini akan menikah dengan upacara tradisional India di pagi hari sebelum resepsi pernikahan virtual mereka di desa Ramaswamy di Tamil Nadu. Resepsi pernikahan mereka sendiri akan ditangani oleh Tardiverse Metaverse, sebuah startup yang berbasis di Chennai, dan pernikahan ini menelan biaya sekitar $4.000. Tardiverse menciptakan kastil Hogwarts seperti ruang digital. Dalam acara 1 jam, para tamu akan melihat pasangan tersebut secara virtual sambil menyapa tamu mereka yang akan dapat menjelajahi kastil dan menyesuaikan avatar mereka sebagai pilihan mereka. Para tamu akan memberikan hadiah reguler kepada pasangan tersebut atau mengirimkan transfer uang melalui bank online, voucher hadiah, atau cryptocurrency. Dinesh juga memilih pernikahan metaverse karena bisa menghadirkan mendiang mertuanya di acara tersebut. Ayah mertua saya meninggal April lalu, jadi saya membuat avatar 3D yang terlihat mirip dan dia akan memberkati saya dan tunangan saya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita lakukan di metaverse. Perencana pernikahan mengatakan pernikahan metaverse bisa menjadi masa depan pernikahan India. Virus tidak akan segera pergi dan dengan lockdown dan pembatasan perjalanan akan menjadi norma. Saya yakin pasangan lain akan segera ikut ini juga, kata Shalini Gupta, wedding organizer yang berbasis di Delhi kepada South China Morning Post. Menyelenggarakan pernikahan secara hybrid dengan satu acara pernikahan berlangsung secara virtual dan yang lainnya real time sudah populer di kalangan pasangan milenial India. Persatuan metaverse mungkin menjadi hal besar berikutnya. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination.
Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Tech-savvy pastor is bringing the church to the comfort of your own home by hosting services in the digital world. KPIX5's Mary Lee on the first house of worship in virtual reality. Welcome to Virtual Reality Church. DJ Soto's divine calling is to bring Christianity to virtual reality. Strings on it, it is kind of like dangle, yeah. It all started when he got his first Oculus Rift VR headset. All right. Then it just kind of hit me. You know, as a pastor, my gifting, and I thought to myself, let's have church here. Let's try it out. DJ Soto's revelation happened 2 years ago. He was a pastor with his wife, Carrie, at a mega church in Pennsylvania for several years. But he wanted to share the gospel in a more open, radically inclusive way, and the virtual world was his answer. We felt like God wanted us to do something new, and we did not know what new meant, but we thought it meant plant physical churches, and little did we know that we believe God wants us to plant virtual reality churches. Instead of physically walking through church doors, DJ Soto does it virtually by putting on his VR headset for Sunday service. What's up, Alina? And I say it's probably what your church is like, just in VR. So we have worship music, I deliver a sermon, there's a prayer team, there's all these elements just in a Ready Player One, Matrix Inception kind of virtual world. God is passionate about you. You might feel like a failure. You might feel like you're good for nothing. DJ Soto's family all put on headsets and attend his virtual services where he says people are more free to be themselves. In the physical world, when you go to church, there's sometimes trepidation, hesitation, because maybe people will judge me. But in VR, because of their avatar, there's a sense of anonymity. So with that anonymity leads to deep authenticity. So we're having these conversations that are just authentic and deep in VR that I've never experienced in the physical world as a pastor. Hey guys, so we have a special guest with us at Virtual Reality Church. Mary Lee from CBS in San Francisco is here. So I thought you guys would give her some emojis from all across the world. So hit those emojis, give me a little wave. And yeah, you got people from Germany, the United Kingdom, Florida. I wanted to experience it for myself. I put on the VR headset to attend my first Sunday service in virtual reality. Oh my goodness, and someone's flying. So it was really cool. Everywhere you looked, you could see everything, that 360 view, and then I turned and I saw that big VR church sign. Yeah, I think that's one of the things for us. It's hard to translate a 2D image like on Facebook or showing church leaders, but when you look at it in virtual reality, it's a completely different experience. You look around, you see people walking up to you, life-sized avatars. It's pretty cool. DJ Soto says with virtual reality, the possibilities are limitless. He's excited to make Bible stories come to life in a truly immersive experience. For instance, let's say we're talking about Moses and the Red Sea and having faith, and so we can recreate that. VR Church is also creating a new opportunity for people to experience church from their homes in a way they never could before. DJ Soto even officiated the first baptism in virtual reality. It absolutely felt real. When she came out of the water, she was really emotional. She could hear her crying, and because she is homebound, she can't leave the house. So in her brain for years, she thought, I'm never going to be involved in a church. I'm never going to be baptized. But in Virtual Reality Church, she can totally do all those things. That table where Jesus grabs it with one hand, he grabs it with the other, and he's like, you best back up.
you best back up because you got in the way of me and my children. He admits there are those who challenge his church, mainly from conventional mainstream church leaders themselves. But he believes the future of Christianity is virtual. I believe God is in multiple dimensions. He's in a spiritual dimension, the physical, and even in the digital and virtual. So I think sometimes we get criticism, well, that's not a real church. Could God actually be there? Yeah, I think God's everywhere. And I think God's in VR. DJ Soto is praying for spiritual revival, and he's putting his faith in virtual reality church to do it. In San Jose, I'm Mary Lee, KPIX 5. That's so cool. Yeah. Thank you. Oh, yeah. Appreciate you watching 60 Minutes. Ya, cukup sampai di sini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba sekarang saudara renungkan sendiri tentang dunia metaverse ini. Kalau saya perhatikan kondisi seperti ini, itu akan membuat orang, menurut saya ya, semakin jauh dari Tuhan. Ya, sangat mengerikan, saudara-saudara. Terserah orang menganggap, oh Pak Lukas kuno, ya saya tidak peduli. Tapi kalau saya perhatikan, ini sedang terus disempurnakan, ya. Gambar-gambarnya itu supaya betul-betul menjadi gambar yang real, saudara-saudara. Ini sudah mulai kelihatan, sangat bagus ya Bapak Ibu. Ini saudara bisa beli tanah di sini, bisa beli apa gitu ya, macam-macam di situ. Tapi tetap kembali dengan menggunakan cryptocurrency. Nah, apakah setelah nanti semua selesai gambar sempurna, seperti dulu mungkin saudara masih ingat ya, ada PS ya, PlayStation 1, PlayStation 2, itu kan gambarnya masih jelek banget saudara. Tapi sekarang sudah sampai ke PS 5. Wah, itu gambarnya sempurna banget saudara. Ya, sudah real gambarnya. Itu apakah selesai? Tidak. Makanya dulu waktu anak saya Michael mainan PS, itu kan kalau mobil-mobilan kalau nabrak itu remote-nya itu kan bisa bergetar. Begitu nabrak deret gitu. Nah, begitu juga di metaverse ini, saudara-saudara. Mereka akan membuat jauh lebih sempurna yang disebut dengan augmented reality. Ya. Jadi augmented reality ini yaitu saudara pakai semacam topeng dan baju khusus dan alas kaki serta tangan secara khusus. Jadi kalau misalkan nanti, misalnya nih ya, saya sama Brisco mau jabat tangan, Brisco ada di Jogja, saya ada di Magelang, kita ketemu di metaverse, saudara-saudara. Saya jabat tangan, saya ulurkan tangan, Brisco juga ngulurkan tangan. Dan saya bisa merasakan getaran tangannya Brisco itu ada di tangan saya, saudara-saudara. Hebat ya teknologinya begitu, saudara-saudara. Ya, ini yang saya sebut dengan augmented reality. Sehingga sekalipun kita berjauhan, berjabatan tangan, kita bisa merasakan jamahan orang lain, sehingga persis seperti kita sedang berada di dunia nyata. Jadi semua akan digampangkan, kira-kira begitu, saudara-saudara. Jadi seperti tadi, saudara masuk ke gereja metaverse, saudara pilih menu dulu. Saudara orang Katolik, apa orang Mesianik, atau orang Protestan, atau orang Pantekosta, menunya ada semua. Oh, saya orang Mesianik, pilih Mesianik. Saudara pengen, oh saya pengen pilih pendetanya yang ini, saudara pilih yang ini. Kemudian nanti ketika saudara masuk ke gereja itu, saudara pengen disambut jabat tangan oleh orang penerima tamu atau tidak usah. Itu semua ada menunya, saudara-saudara. Dan begitu juga ketika kita memberikan persembahan.
Dan dalam metaverse itu bisa mengundang orang yang sudah mati. Seperti tadi, perkawinan tadi, kan bapaknya sudah mati, saudara-saudara. Ya, dia ciptakan itu mendiang bapaknya, saudara. Sehingga bisa berdialog di situ dengan bapaknya, minta restu dengan bapaknya. Padahal bapaknya sudah mati, saudara-saudara. Ini gimana nih kira-kira ya? Saya nggak habis pikir ini, saudara. Ini orang mau dibikin kayak apa aja ini. Ya. Jadi saya kalau bisa katakan metaverse itu sama saja kayak kalau sudah menjangkau kerohanian, itu sama saja Tuhan hendak diatur oleh manusia dengan caranya manusia sendiri. Ya, Bapak Ibu. Ya, terserah orang mungkin menganggap, ya ini memang sudah zamannya ke situ. Wah, tapi kalau saya nggak cocok, saudara-saudara. Peristiwa ini pernah dialami pada zaman Yesua. Orang, saya mau tanya, kita ini kan sudah diselamatkan, betul nggak Bapak Ibu? Kita sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesua. Kita bisa datang ibadah. Itu sebuah perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan. Betul nggak? Tapi itu sudah mulai digencet pelan-pelan, saudara. Ibadahnya mulai dibatasi. Itu kan dari mereka semua. Ya. Jadi sudah tidak boleh lagi seperti dulu. Formatnya harus dirubah gitu loh. Saudara pikir ini format dari Tuhan dengan dalih kesehatan? No, tidak itu. Itu formatnya mereka. Cuman kitanya aja mau dibohongin, saudara. Seolah-olah, oh iya ini benar. Saya ngerti itu tuh bukan format sesuai dengan kitab suci, tidak. Harus pegang jarak. Jarak aslinya itu menurut di kelompok satanik itu 6,6 kaki. Itu sekitar 2,1 meter. Semakin didesak terus supaya dimasukkan. Tapi kemasannya tentu kemasan yang baik. Sehingga orang tidak tahu gitu loh Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Lalu setan gak suka. Dibuat gampang. Ada satu peristiwa bagaimana Yesua ngamuk pada waktu itu. Ya, ketika Yesua ke bait suci, di situ dia lihat orang jualan. Nah, ini saya perlu luruskan ya, saudara. Karena ada orang yang berpendapat begini. Tuh lihat bait suci tidak boleh untuk jualan. Jadi kalau punya kehilat, punya gereja, jangan bikin jualan. Kantin nggak boleh. Nah ini salah penafsirannya, saudara. Saya akan terangkan terlebih dahulu, kenapa sih kok Yesua sampai ngamuk. Ini sebetulnya polanya sama seperti metaverse ini. Mau menggampangkan gitu loh. Menurut Torah, orang kalau berbuat dosa, dia mesti bayar. Ya saudara, misalnya harus membayar pakai domba. Itu enggak sembarangan domba. Itu harus domba yang ada klasifikasinya. Oh umurnya sekian. Itu harus supaya orang ketika dia berbuat dosa, dia jadi segen berbuat dosa. Ngerti enggak Bapak Ibu? Wah, tahu cari domba kayak gini susah, aku nggak mau berbuat dosa. Tujuannya seperti itu. Ya kalau pergi cari domba terus ketemu. Lah kalau tidak, dia akan merasa nyesel sekali dan takut hukuman Tuhan. Itu tujuannya seperti itu. Jadi sebetulnya Torah itu ngajarin untuk manusia segan untuk berbuat dosa. Paham nggak Bapak Ibu?
Karena kalau berbuat dosa mesti bayar. Dan untuk bayar tuh nggak main-main ya. Kalau ada duit, nah kalau tidak, Anda mesti bayar. Tetapi, nah ini, rupa-rupanya ahli Taurat dan orang Farisi ini terjadi kong kali kong dengan penjual di luaran sana. Saya bayangkan seorang pebisnis, saya punya peternakan kambing atau domba. Saya datangin ahli Taurat dan bilang begini, Bapak ahli Taurat, kalau aturan Torah kan orang berbuat dosa kan mesti cari tuh dombanya. Lah bagaimana kalau biar mereka nggak usah cari, tapi beli saja di bait suci. Nanti kita pasang harga yang tinggi, kan mereka nggak susah-susah. Yang penting mereka ada duit, mau nggak? Keuntungannya gede loh. Sehingga ahli Taurat berpikir, oh iya juga, boleh juga ini ide yang bagus nih. Sehingga di bait suci itu disediakan meja penukar uang. Saudara tahu meja penukar uang? Itulah cryptocurrency, saudara. Kenapa? Karena saudara punya duit dinar maupun shekel, nggak bisa dipakai. Karena dianggap itu uang yang tidak suci. Harus ditukar dulu dengan uang dari bait suci yang sudah dikuduskan. Jadi misalnya, saudara lihat, aduh dosa saya harus membayar 1 domba. 1 domba kira-kira harganya 1 juta lah kira-kira, misal ya saudara. Lalu saya berkata kepada pedagang di situ, ini dombanya berapa? Harganya 1,5 juta. Aslinya 1 juta. Tapi kan saya tidak perlu cari, betul nggak Bapak Ibu? Karena saya tidak perlu cari, ya udah, saya tak beli sama Anda saja 1,5 juta, no problem. Saya nggak capek kok. Tapi untuk membeli dengan duit saudara, nggak bisa. Saudara harus tukar dulu dengan uang. Makanya ada meja penukar uang. Nah di situ juga ditarik untung juga, saudara-saudara. Misalnya uang saudara 100.000, ya, tidak bisa dipakai untuk membeli uang kudus 100.000, nggak bisa, harus ada tambahan. Jadi sudah di sini kena potongan, nanti beli itunya juga kena potongan. Tapi bagi orang kaya nggak masalah. Kira-kira saya ngomong gini, saudara paham nggak? Nah, coba kita lihat bagaimanakah reaksi Yesua. Kita bisa lihat di kitab Matius atau Matius 21 ayat 12. Coba kita buka. Dan Yesua masuk ke dalam bait suci Elohim dan mengusir semua orang yang sedang menjual dan membeli di dalam bait suci itu. Dan dia menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku yang menjual merpati. Ya, ini artinya apa? Kok kamu mau enak-enak wae kayak gini? Sehingga yang penting aku punya duit, aku mau berbuat dosa nggak apa-apa, keluarin aja duitnya, selesai. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Tuhan tidak mau digampangkan seperti itu. Tuhan mau kita harus berani bayar harga. Kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus bayar harga atas kesalahan itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya saya katakan bahwa dunia metaverse itu kalau ditinjau dari iman kita sangat tidak cocok. Saudara pingin punya istri lagi, bisa nggak di dunia metaverse? Bisa. Mau 10 istri juga nggak masalah. Di dunia nyatanya 1 istrinya.
Tapi orang nanti akan berkata, kamu tahu nggak istri saya 10 loh, nggak main-main loh. Di mana? Di metaverse. Bayangin saudara. Manusia digiring seperti itu loh. Ya. Mungkin saudara berkata, Pak Lukas itu lebay. No, nggak lebay. Ini sebuah fakta yang sedang ada di depan mata kita. Gitu loh. Makanya kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita kegiring masuk ke jebakan setan, saudara. Ya. Makanya saya katakan, bukan berarti dengan berkembangnya teknologi, lalu segalanya jadi enak. Tidak. Kita saja sekarang sudah mau masuk ke 5G saja. Banyak orang yang sudah ketakutan, saudara-saudara. Karena radiasinya itu mengerikan sekali loh. Tapi untuk promosinya, bagus. Saudara, kalau sekarang main internet, itu ibarat seperti nenek-nenek yang sedang jalan dengan tongkat. Tapi kalau 5G, ibarat seorang pelari, ayo pilih mana? Nenek-nenek yang jalan pakai tongkat atau seorang pelari? Pasti orang akan, saya akan pilih seorang pelari dong, nggak lelet. Bayangin aja, sinyal 5G untuk saudara download video 1 jam, itu hanya dibutuhkan berapa detik saja. Nah, kalau yang 4G, lama saudara-saudara. Apalagi dulu, waktu saya pertama kali upload video di YouTube, untuk 1 jam video bisa 1 hari lebih. Itu pun belum selesai. Tapi dengan sinyal 5G, maka hanya dalam hitungan detik video bisa didownload. Semua menggunakan virtual reality. Hubungan antara keluarga satu dengan yang lain menjadi semakin renggang, saudara. Nggak ada lagi komunikasi. Sekarang aja coba kita sering lihat, baru sekarang saja, itu orang duduk jejeran 10 orang punya dunianya sendiri-sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kalau sudah masuk di metaverse. Saya nggak tahu si A ini sedang kemana, si B ini kemana, si C kemana, nggak tahu. Dia punya dunianya sendiri-sendiri. Kalau sekarang orang main Facebook atau katakanlah YouTube masih bisa ada sedikit komunikasi. Tapi kalau semua sudah ditutup, masuk dunia masing-masing, saudara-saudara. Ya, jadi saya katakan bahwa kemajuan teknologi ini jangan dianggap ini sebuah kemajuan. Ingat, di dalam kitab Nabi Daniel dikatakan bahwa di akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Nah, kalau sekarang ini pengetahuan bertambah dengan luar biasa, berarti kita sudah ada di akhir zaman. Saya ingatkan, kedatangan Tuhan Yesus HaMasiah sudah begitu singkat. Jangan kita bermain-main. Waktunya sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Jadi jangan kita anggap, itu orang itu ngomong begini juga nggak ada bukti. Jangan kita berkata begitu. Ayo kita kejar waktu, saudara. Kalau saya punya 3 konsep ini. Ini konsep yang saya dapatkan dari Tuhan. Yang pertama, jangan menerima tanda bilangan binatang itu. Kalau menerima, ya mintalah ampun, saudara. Minta ampun dan jangan menerima tanda lagi. Yang kedua, menerima nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasiah. Dan yang ketiga, dimeterai dalam baptisan pembaharuan. Saudara, 3 ini kena, aman, saudara. Ya,
Begitu Yesua datang, saya katakan Anda aman. Ya, makanya ayo genapi 3 ini, saudara. Ini oke, ini enggak, bahaya. Ini oke, ini kena, bahaya. Pokoknya 3-3-nya ini. Ya, saya dapatkan ini dari Tuhan, saudara. Tuhan katakan, coba sampaikan kepada umatku. 3 perkara ini tidak boleh dilupakan. Kenapa kita harus panggil nama Yahweh? Ya karena yang pemilik surga kan Yahweh, saudara-saudara. Ya kan? Bagaimana kita punya kuasa kebangkitan kalau kita saja yang panggil bukan nama Bapa, nama Tuhan asing. Ya kan? Kenapa kita mesti dimeterai? Ya karena kalau tidak, nama kita masih dituntut oleh mantan kita. Ketika nanti di kursi pengadilan Tuhan, mantan kita akan berkata, Tuhan itu milik saya loh. Dulu waktu dibaptis dia dalam nama saya. Jadi Anda tidak bisa mengusik orang ini. Sudah berkali-kali diingatkan, tapi dia tidak mau tahu. Nah, di situ Bapak Ibu, waktunya sudah tidak lama lagi. Apalagi kita mendengar yang nanti tanggal 6, bulan 6, tahun 2022 ini akan ada pelantikan, ya mungkin orang nyebutnya anti Hamasya. Kalau itu sudah, itu kan sangat berdekatan. Orang tanya sama saya begini, apakah Yesua datang tanggal itu? Saya bilang belum tentu. Kalau dia datang, dia pasti akan datang menggenapi perayaan Yom Teruah. Karena satu-satunya hari raya yang belum digenapi adalah hari raya Yom Teruah atau hari raya peniupan nafiri. Karena firman Tuhan katakan ketika nanti Mesias datang kembali untuk yang kedua kali, maka trompet sangkakala itu akan dibunyikan oleh malaikat-malaikat dari Syamaim. Dan Yesua datang. Saudara tahu Yesua datang, Roh Kudus kembali, dan dia membawa kita serta. Sehingga kita akan berkata goodbye dunia. Dan ini nanti akan banyak yang kecelik, saudara. Karena orang berpikir, wah gembar-gembor tentang pengangkatan-pengangkatan, ketinggalan. Kenapa? Karena 3 perkara ini dia belum tergenapi. Ada orang yang mati-matian anti dengan tanda bilangan binatang itu. Sampai berani dianiaya dan sebagainya. Tapi enggak menerima Yahweh, bagaimana dia bisa terangkat? Karena pemilik Syamayim itu Bapa Yahweh. Ya kan? Bagaimana dia bisa terangkat kalau meterainya saja salah? Jadi 3 perkara ini penting sekali, saudara. Waktunya sudah tidak lama. Yang penting, ayo kita dekatkan diri kepada Tuhan. Semakin hari, semakin kita mengandalkan kekuatan darinya. Dan percayalah, ketika kelak sangkakala berbunyi, kita pasti menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Dan itu bukan isapan jempol, saudara. Bukan kita, semangat, tapi begitu dia datang kita ketinggalan. Enggak. Yang kasihan itu justru yang mati-matian menolak tanda bilangan binatang itu, tapi 2 perkara ini ditolak. Itu yang berbahaya. Bagi saya, Yesua mau datang kapanpun, saya punya keyakinan saya pasti akan menyongsong Tuhan. Dan hari ini saya katakan, untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, ya, tetaplah teguh, bertahanlah dalam iman sampai Tuhan Yesua datang untuk yang kedua kali. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu.
Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami, dan Engkau memberikan kemampuan untuk kami bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Jikalau sebentar akan terjadi great reset, kami tidak lagi bisa berbuat apapun, kami tetap mengandalkan Engkau, kami percaya ada banyak cara Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dengan kami dalam Leftau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info doa. Kami mengajak seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk mengikuti doa profetik pembangunan Kehilat baru dengan tema Unity on Fire pada hari Senin 21 Februari 2022 di Tanah Pembangunan Kehilat. Dikarenakan ada perjamuan kasih, dimohon untuk membawa makanan atau minuman untuk dikonsumsi bersama. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Berkah. Amin, puji Tuhan. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech eka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panao eleka. Wichuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panao eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atapair o faruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat kau frifahim teka shekar alapeka westerotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata peseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecha, Weismeleka, Yevarecha. Yael Yahweh, Panaweleka, Wikuleka. Yevarecha, Weishmereka.
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dikala ku berdoa, teringat kamu.